السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang perintah Allah kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk membacakan lam yakunil suratul Bayyinah kepada Ubay bin Ka'ab. Sampai Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Nabi, "Sammani Allah? Apakah Allah memerintahkan kepada engkau untuk membacakan surat Al-Bayyinah kepada aku? Allah menyebut namaku?" Dijawab, "Na'am." Ya. Mungkinkah di antara manusia hari ini yang namanya disebut oleh Allah? Jawabnya, mungkin. Mungkin. Hanya karena tidak ada wahyu sudah putus, ya nggak ada yang tahu. Adapun kemungkinan ada. Bahkan pernah kita baca hadisnya, bagaimana Allah ketika Allah mencintai seseorang. Nah, disebut di situ. Bahkan tidak main-main Allah menyebut nama seseorang di hadapan Jibril, di hadapan malaikat termulia. Lalu Jibril pun menyebut nama seseorang itu di hadapan para malaikat. Mungkinkah nama yang disebut oleh Allah di hadapan Jibril itu nama antum? Mungkin. Tidak mustahil. Tidak mustahil. Bolehkah kita berharap? Boleh sekali. Boleh sekali. Mendapatkan kemuliaan dari Allah, kita jangan tahu diri. Jangan tahu diri. Kan saya mau tahu diri, mana mungkin nama saya disebut oleh Allah di depan Jibril. Enggak boleh. Justru untuk mendapatkan kemuliaan besar dari Allah langsung, kita jangan tahu diri. Beda kalau dunia. Ya. Nama kita disebut oleh Pak Presiden, nah, udah kita tahu diri aja dah. Nah, siapa kita? Ya kan? Itu dunia. Untuk dunia kita disuruh tahu diri. Gitu. Apa sih saya ini? Nggak punya prestasi apa-apa yang menonjol. Adapun untuk Allah, kita jangan tahu diri. Artinya, seseorang yang baru tobat, baru melaksanakan sholat setelah sekian puluh tahun nggak pernah sholat, tiba-tiba, ya Allah, aku minta surga Firdaus. Ya. Ini kalau bahasa kita kan nggak tahu diri. Ya. Nah, bolehkah? Boleh. Boleh, saking pengampunnya Allah itu. Allah kalau sudah mau mengampuni, lupa. Gitu. Seolah Allah lupa. Kalau si fulan ini puluhan tahun berzina, puluhan tahun minum khamr, berjudi, maksiat, nggak pernah sholat, Allah lupa. Tiba-tiba dia bertaubat, mengakui dosa-dosanya, mengharapkan ampunan Allah, ridha Allah, lalu minta surga Firdaus, seolah nggak tahu diri orang ini. Allah suka, Allah senang.
Ya, karena memang sifat Allah beda dengan sifat manusia. Ya, kita lanjut. 452. Wa anhu ay an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Abu Bakrin li Umar. Ini hadis dari Anas bin Malik, di mana Anas bin Malik meriwayatkan ucapan Abu Bakar kepada Umar, bukan meriwayatkan ucapan Nabi, bukan meriwayatkan ucapan Nabi. Mungkin ada yang bertanya, kok ini masuk hadis? Hadis kan sabda Nabi, perbuatan Nabi, ini mana sabda Nabinya? Gitu. Kalau yang kemarin lagi, kemarin kan sabda-sabda Nabi. Ini mana sabda Nabi? Ini kan ucapan Abu Bakar dan Umar. Kenapa oleh Imam Muslim dimasukkan ke dalam hadis? Gitu. Apa Imam Muslim lupa? Apa Imam Muslim pikun? Tidak. Justru kita yang nggak faham. Gitu. Walaupun hadis itu tidak ada sabda nabinya, tapi bawa-bawa ucapan Nabi, bawa-bawa perbuatan Nabi, bawa-bawa Islam, maka itu masuk dalam kategori hadis. Oleh karena itu ada hadis qudsi, ada hadis marfu, ada hadis mauquf, ada hadis maktu. Semuanya hadis. Walaupun Imam Bukhari meriwayatkan dari gurunya Yahya bin Ma'in, misalnya Yahya bin Ma'in meriwayatkan dari Ahmad, misalnya Ahmad meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah terus sampai Abu Hurairah, sampai Rasulullah, sampai Allah. Nah, ini hadis qudsi. Ada lagi di mana riwayat itu, sanad itu berhenti di Nabi. Tidak sampai kepada Allah, tapi sampai ke Nabi. Lalu Nabi bersabda. Itu hadis marfu. Nah, ada kalanya tidak sampai ke Nabi. Jangankan ke Allah, ke Nabi saja nggak sampai. Berhenti di Umar, berhenti di Abu Hurairah, berhenti di Ibnu Abbas. Namanya mauquf. Masih disebut hadis? Masih. Kenapa? Karena kita tidak suudzon kepada para sahabat, tapi husnudzon. Bahwa tidak mungkin para sahabat melakukan hal-hal seperti ini kalau bukan dari Nabi. Begitu. Seperti waktu itu kita bahas, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas memotong jenggot segenggam. Beliau bertiga melakukannya nggak bawa-bawa. Ini perintah Nabi, ini ajaran Nabi, ini sunnah Nabi. Nggak bilang begitu. Cuman diriwayatkan aja ada tabi'in sedang melihat Abu Hurairah memotong jenggotnya segenggam. Ada seorang tabi'in melihat Ibnu Abbas sedang memotong jenggotnya segenggam. Dengan tidak adanya bantahan dari sahabat lain, maka sudah harus dipastikan bahwa sahabat ijma, bahwa jenggot itu harus dipotong ketika lebih dari segenggam. Itu yang difahami oleh Syekh Albani saat beliau melihat beberapa jamaah jenggotnya terlalu panjang. Kan torekot-torekot sufi kan biasanya jenggotnya terlalu panjang. Ini menyelisihi sunnah. Karena para sahabat memotong segenggam. Apakah kita mengatakan suudon kepada para sahabat? Ini para sahabat, terutama 3 sahabat, berani-beraninya menyelisihi Nabi. Nabi tidak memotong jenggot segenggam, kok mereka berani-beraninya? Tentu kita husnudzon. Gak mungkin para sahabat berani memotong jenggotnya segenggam kalau tidak melihat Rasulullah seperti itu.
Tentu mereka, para sahabat melihat Rasulullah memotong jenggotnya segala, tapi tidak diriwayatkan. Gitu. Ini aku lakukan karena mencontoh Nabi ya, nggak perlu seperti itu. Kenapa? Karena mustahil sahabat itu sengaja menyelisihi sunnah Nabi. Jadi yang dibahas riwayatnya sahih apa tidak, gitu aja. Gitu. Dalam hal ini sahih. Nah, sama dengan hadis ini. Ya. Tidak ada sabda Nabi, tidak ada perbuatan Nabi, tapi ini dialog antara Abu Bakar dan Umar. Mari kita ikuti qala Abu Bakrin Umar. Abu Bakar berkata kepada Umar, ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah ini lebih tepatnya bu'aid. Bukan ba'da, tapi bu'aid. Kalau ba'da itu setahun kemudian, 2 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, itu ba'da setelah. Kalau bu'aid itu mungkin sehari kemudian, 2 hari kemudian. Jadi masih dalam suasana duka, istilah kita ya. Jadi baru kemarin atau lusa Nabi wafat. Beberapa hari, mungkin sehari, 2 hari setelah Nabi wafat, Abu Bakar berkata kepada Umar, Intalik bina ila Ummi Aiman. Mari kita mengunjungi Ummu Aiman. Wanita tua. Ya. Dan tentu ini tidak mengundang fitnah. Nah, wanita tua. Yang tidak boleh adalah berduaan dengan seorang wanita dan menimbulkan fitnah. Ketika tidak menimbulkan fitnah, tentu boleh. Ya. Siapa Ummu Aiman? Salah satu wanita yang pernah menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa wanita yang pernah menyusui Nabi alaihi salatu wassalam, ini salah satunya. Kita melihat orang-orang Arab jahiliyah mengambil langkah yang lebih baik, lebih benar dalam masalah gizi bayi daripada orang-orang hari ini. Ya. Orang-orang hari ini, orang-orang Arab jahiliyah menyerahkan susu bayinya kepada wanita-wanita. ASI berarti ya. Wanita-wanita hari ini banyak yang menyerahkan bayi-bayinya kepada sapi, ya. Susunya sapi atau kambing. Kambing saya kira lebih bagus ya daripada sapi. Kebanyakan sapi. Sepakat para dokter, kita semua juga sering mendengar bahwa tidak ada makanan bayi yang lebih baik dari ASI. Dan itu kan ditulis di susu kemasan-kemasan susu sapi. Artinya memang harus diakui. Gitu. Padahal hari itu tentu sudah ada sapi, kambing, unta mengeluarkan susu. Tapi mereka menyerahkan kepada wanita-wanita untuk menyusui. Itu dari zaman dahulu. Bayinya Nabi Musa seperti itu juga kan. Nazuruha kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha. Kita berziarah, kita kunjungi beliau sebagaimana beliau sering dikunjungi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kebaikan adalah meneruskan kebaikan orang atau orang tua atau guru yang telah meninggal. Ya, ini salah satunya. Karena Rasulullah sering mengunjungi Ummu Aiman, maka Abu Bakar mengajak Umar untuk mengunjungi Ummu Aiman yang sudah tua itu. Falamma intahaya ilaiha bakat. Ini masih kata Anas bin Malik ya.
ketika mereka berdua, yaitu Abu Bakar dan Umar, datang menemui Ummu Aiman, ternyata Ummu Aiman sedang menangis. Bakat. Kalau laki-laki baka, karena ini perempuan, bakat. Faqala laha. Abu Bakar dan Umar berkata kepada Ummu Aiman, ma yubkiki. Apa yang menyebabkan engkau menangis? Kenapa engkau menangis? Ngapain Rasulullah ditangisi? Tentu beliau berdua yakin tangisan Ummu Aiman berhubungan dengan meninggalnya Nabi yang baru kemarin atau lusa. Karena hari itu, kata Anas bin Malik ya, ketika Rasulullah pertama kali datang ke Madinah, maka terang benderang. Di Madinah itu terang benderang. Ungkapan Anas bin Malik ya. Begitu Rasul wafat, 10 tahun di Madinah, beliau wafat, apa yang terjadi, kata Anas bin Malik, gelap segelap-gelapnya. Gelap segelap-gelapnya. Tidak ada yang tidak sedih, tidak ada yang tidak menangis. Bahkan banyak dari para sahabat yang memilih, jika Allah menawarkan, maka kami memilih ayah kami saja yang meninggal, ibu kami saja yang meninggal, anak kami saja yang meninggal, keluarga kami saja yang meninggal. Jangan Nabi SAW. Karena kecintaan para sahabat kepada Nabi sudah teruji. Dan memang harus seperti itu. Dan tidak boleh para sahabat lebih mencintai ayahnya, atau ibunya, atau istrinya, atau suaminya, atau anaknya, atau siapapun, melebihi cinta mereka kepada Nabi SAW. La yu'minu ahadukum, kata Nabi. Nah maka, demi melihat Ummu Aiman menangis, Abu Bakar, Umar yakin, ini karena menangisi kematian Nabi SAW. Maka Abu Bakar dan Umar menghibur. Ama ta'lamina anna ma 'indallahi khairun li Rasulillah SAW. Apakah engkau tidak tahu, wahai Ummu Aiman, bahwa di sisi Allah itu, sekarang ini, sudah wafatkan Nabi, di sisi Allah, itu lebih baik daripada dulu waktu masih hidup. Lebih nyaman, lebih enak, istirahat, tenang, bahagia, dan seterusnya, dan seterusnya. Nggak ada cacian, makian, hujatan, capek, lelah, dan seterusnya. Tidak seperti waktu beliau masih hidup. Ngapain ditangisi? Ikhlaskan saja. Kira-kira begitu. Karena Nabi lebih berbahagia hari ini daripada waktu beliau masih hidup. Qalat. Ummu Aiman menjawab, dan jawabannya mencengangkan dua manusia termulia ini. Ya. Ma abki alla akuna a'lamu anna ma indallahi khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tahu. Rasulullah sekarang ini ketika sudah wafat di sisi Allah lebih baik, lebih nikmat bagi beliau, aku tahu. Aku nangis bukan karena itu. Aku sedih bukan karena menyesali Rasulullah sudah wafat. Tidak. Walakinni abki annal wahya qad inqata'a minas sama. Aku menangis karena wahyu sudah putus dari langit. Aku menangis karena itu. Ya. Dulu kita sering melihat Jibril mendatangi Nabi, walaupun kita belum tahu kalau itu Jibril. Tahu-tahu setelah Jibril menghilang, baru Nabi katakan, itu kan sering sekali. Dulu waktu Nabi masih hidup, ada masalah ini, ada pertanyaan ini, ada permasalahan itu. Nggak lama turun wahyu, dijawab. Gitu. Hilang subhat, hilang pertanyaan, muncul jawaban. Itu dulu. Sekarang tinggal kenangan, sudah tidak ada lagi. Jadi mau permasalahan sepelik apapun, serumit apapun, Allah nggak jawab. Allah nggak turunkan wahyu karena wahyu sudah putus.
Nggak pelik bagaimana itu ada orang Islam tapi terpaksa harus dibunuh-bunuhin. Ini kan pelik sekali permasalahan ini. Dibunuh apa jangan? Dibunuh apa jangan? Diperangi apa jangan? Kata Umar jangan, kata Abu Bakar diperangi. Kan pelik sekali. Nggak ada jawaban dari langit. Nggak turun wahyu karena wahyu sudah selesai. Tidak mungkin ada wahyu lagi. Dua kelompok kaum muslimin. Satu dipimpin oleh Ali, satu dipimpin oleh Muawiyah, berperang, bunuh-bunuhan. Apa nggak pelik ini? Apa nggak masalah besar ini? Allah nggak turunkan wahyu. Dan seterusnya dan seterusnya. Sekelompok kaum muslimin membangkang para pemimpin, harus kita perangi. Ini pun permasalahan besar, Allah tidak turunkan wahyu. Sementara waktu Nabi masih hidup, jangankan sebesar itu, cuman permasalahan suami istri. Permasalahan suami istri, suaminya muhajirin, istrinya ansor, permasalahan suami istri diranjang. Ada sedikit permasalahan, turun wahyu. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Ayat ini turun berkenaan dengan perselisihan antara seorang laki-laki muhajirin dengan wanita ansor yang nikah. Ada perselisihan di malam itu. Mungkin malam pertama ya. Turun wahyu. Dan banyak sekali. Sampai Syekh Albani mengatakan dan mewakili para ulama, tidak ada satupun permasalahan yang terjadi di zaman sahabat bersama Nabi yang tidak diturunkan wahyu. Sampai ra'ina undurna, maksudnya sama, lihat kami, tapi ini ucapan orang Yahudi, turun wahyu. Banyak sekali. Ada peristiwa ini turun, ada peristiwa ini turun. Oleh karena itu dalam pelajaran tafsir Ibnu Abbas terhadap Mujahid, Mujahid selalu bertanya ketika melewati satu ayat, ini turun berkenaan peristiwa apa? Kalau yang ini turun berkenaan siapa? Hampir semua ayat turun berkenaan dengan seseorang, berkenaan dengan sebuah peristiwa. Ya. Dan itu tinggal kenangan. Apalagi hari ini. Masalah luar biasa hari ini. Sangat-sangat luar biasa permasalahan kaum muslimin. Ini yang mengaku keturunan Nabi SAW, ini benar apa tidak? Ini kan permasalahan. Allah nggak turunkan jawaban. Kalau betul keturunan Nabi, terus adakah perlakuan khusus? Ini kan masalah besar. Allah tidak turunkan wahyu. Kecuali nanti di saat akhir-akhir. Tapi bukan wahyu, tapi mirip wahyu. Nubuwah. Satu di antara 46. Sittah wa arba'in. Nubuwah. Jadi si nubuwah ini ada sekitar 46. Salah satunya ru'yas sholihah. Mimpi yang benar. Itu nanti akan terjadi. La taqumus sa'ah. Dekatnya hari kiamat nanti, salah satu tanda dekatnya hari kiamat tadi, hampir-hampir mimpi seorang muslim tidak ada yang bohong. Mimpinya benar. Ya. Sepertinya belum sampai hari itu. Sekarang belum sampai. Fahayyajadhuma 'alal buka. Mendengar ucapan Ummu Aiman ini, Abu Bakar dan Umar langsung ikut menangis. Sadar rupanya. Dari sini kita tahu bahwa tidak mentang-mentang berilmu, tidak mentang-mentang soleh, tidak mentang-mentang mulia, pasti mengetahui segala hal.
dibanding dengan muridnya, dibanding dari jamaahnya, dibanding dari tetangganya, bahkan anaknya, bahkan cucunya. Gitu ya. Kecuali Nabi SAW. Adapun Nabi SAW pasti lebih tahu, yang paling alim, yang paling bertakwa, yang paling saleh, yang paling pemberani, yang paling dermawan, yang paling pemalu, Nabi SAW. Adapun Abu Bakar tidak. Memang beliau paling mulia di muka bumi ini setelah para nabi, para rasul. Tapi apakah dalam segala hal beliau nomor satu? Tidak. Dalam hal kuatnya hafalan, kemungkinan hafalan, beliau tidak nomor satu. Tapi Ubay bin Ka'ab. Dalam masalah ilmu faraid, beliau tidak nomor satu. Tapi Zaid bin Sabit. Kan begitu. Dalam mengetahui ilmu yang halal, mana yang haram, beliau Abu Bakar, Umar tidak nomor satu. Tapi Mu'ad bin Jabal dan seterusnya dan seterusnya. Ya, karena keutamaan itu tidak dari satu sisi. Ya, dari ilmu, ketakwaan, akhlak, kedermawanan, hidupnya hati dan seterusnya. Setelah dirangkum, Abu Bakar nomor satu. Siapa yang merangkum? Ya tentu Allah. Kan rahasia. Apa yang ada di hati Abu Bakar, hati Umar, kan hanya Allah yang tahu. Dan dengan pengetahuan Allah itulah, Allah mengatakan lewat lisan Nabi bahwa manusia termulia adalah Abu Bakar. Kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Antara Utsman dan Ali berselisih. Apakah Utsman dulu kemudian Ali? Apakah Ali dulu kemudian Utsman? Yang mengatakan Ali dulu baru Utsman sering disebut dengan syuyu. Syuyu. Syuyu itu ya kesininya kan jadi istilah Syiah. Syuyu Syiah. Oleh karena itu orang belakangan sering terkecoh ketika mengatakan si fulan syuyu. Dikiranya Syiah. Padahal tidak. Si fulan tidak Syiah tapi berpendapat bahwa Ali lebih mulia dari Utsman. Gitu ya. Faja'ala yabkiyani ma'aha. Akhirnya mereka bertiga menangis. Ya. Inilah orang-orang mulia, tidak merasa lebih mulia dari siapapun. Orang-orang baik, orang-orang besar, orang-orang mulia, kadang merasa rendah, merasa kecil. Ya, nggak usah Abu Bakar dan Umar. Rasulullah pernah merasa kecil, merasa minder dibanding Nabi Yusuf. Rasulullah pernah merasa kecil dibanding Nabi Musa. Ketika beliau marah, tersinggung, hanya karena dibilang tidak adil. Tersinggung, beliau marah, memerah. Tiba-tiba beliau mengingat Nabi Musa. Qad udhiya bi aktsara min hadza fasabara. Nabi Musa disakiti oleh umatnya lebih sakit dari aku ini. Aku cuman dibilang gak adil. Kok aku begitu sedih, begitu marah. Nabi Musa mestinya lebih sedih, lebih marah. Dibilang mempunyai penyakit adar. Keji sekali tuduhan ini. Ya. Begitulah Nabi kita Muhammad SAW. Orang mulia tapi tidak merasa lebih mulia dari siapapun. Ya, beliau tidak menurunkan fawaid dari hadis ini karena ini pengulangan dari 360. Ada baiknya antum baca sendiri fawaidnya ya di rumah nanti 360. Kita lanjut 453. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala. Tadi Anas bin Malik, sekarang Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Dia berkata,
lamma ishtadda bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'uhu, tatkala sakit Nabi semakin berat, 13 atau 14 hari kira-kira beliau sakit. Di hari ke-13 beliau merasa enteng, bahkan sampai bisa ke masjid, walaupun dipapah oleh dua orang, Ali dan Fudail. Didudukkan di samping kanan, di samping kiri Abu Bakar yang jadi imam. Sampai para jamaah kaum muslimin merasa senang sekali, bahagia sekali, mengira bahwa Rasulullah sudah sembuh. Setelah 12 atau 13 hari tidak ke masjid untuk sholat berjamaah. Tidak tahunya itu sholat terakhir beliau bersama kaum muslimin. Dan tidak ada riwayat lain beliau sakit seberat ini. Ya. Dan sakitnya beliau berapa? Dua kali lipat dari manusia biasa. Demam beliau itu 2 kali lipat dari manusia biasa. Misalnya manusia biasa demam tertinggi itu 40 derajat misalnya. 41 udah nggak kuat, udah mati. Maka Nabi berapa? 80. Kayak apa itu? Kayak apa? Dan begitulah para Nabi, para Rasul, diberi ujian, diberi rasa sakit 2 kali lipat dari manusia biasa. Ini riwayat Ibnu Mas'ud. Sampai Ibnu Mas'ud berani mengatakan, kalau begitu pahalamu 2 kali lipat ya Rasul. Kata Nabi, iya. Karena semakin sakit, semakin besar pahalanya. Ketika bersabar. Qila lahu fis salah. Lalu ada yang bertanya, bagaimana kami sholat ya Rasul? Gitu. Sholatnya bagaimana ini? Imamnya siapa maksudnya? Maka Nabi memerintahkan kepada Aisyah, muru Aba Bakrin fal yusalli bin nas. Ini perintah secara umum ya, tidak hanya kepada Aisyah. Suruh Abu Bakar. Muru Aba Bakrin. Bukan Abu, kalau Abu salah. Ya. Karena kedudukannya di sini sebagai maf'ul bi. Abu, Aba, Abi, ini sama dengan aku, akha, aki, fu, fa, fi, dhu, dhi. Ini asma'ul khamsah. Asma'ul khamsah mempunyai aturan tersendiri, yaitu kalau marfu pakai wawu, kalau mansub pakai alif, kalau majrur pakai ya. Maka bisa Abu, bisa Aba, bisa Abi, tergantung kedudukan di kalimat. Karena di sini maf'ul bi, maka harus Aba, bukan Abu. Muru Aba Bakrin, perintahkanlah Abu Bakar fal yusalli bin nas, untuk mengimami orang-orang itu. Langsung dipotong oleh Aisyah. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, inna Aba Bakrin rajulun raqiq. Abu Bakar itu orang yang rokik. Rokik, rikun, rokok, apa? Tipis, artinya tipis. Maksudnya hatinya tipis, lembut, mudah menangis, mudah iba, tidak berkeras hati, tidak bengis, kejam, tidak punya peri kemanusiaan istilah kita. Ya, Abu Bakar lembut, halus, tipis, mudah menangis. Idza qara'al Qur'ana ghalabahul buka. Ketika Abu Bakar baca Al-Quran, terutama ketika salat, suaranya kalah oleh tangisannya. Nabi nggak peduli. Faqal
Muruhu falyusalli. Perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Sampai di sini, wa fi riwayatin, di riwayat lain, Aisyah mengulang lagi. Ini di riwayat lain ya. Inna Abu Bakrin idza qama maqamaka lam yusmi'in nasa minal buka. Ya Rasul, Abu Bakar kalau berdiri di tempatmu, maksudnya jadi imam menggantikan engkau, suaranya tidak terdengar. Kalah oleh tangisannya. Nabi perintahkan lagi, Aisyah menjawab lagi. Nabi perintahkan lagi, Aisyah menjawab lagi. Akhirnya Nabi agak kesal mengucapkan apa? Engkau seperti wanita Yusuf. Gitu. Agak aneh apa hubungannya dengan wanita Yusuf. Wanita Yusuf itu siapa? Zulaikha kan? Yang menggoda Nabi Yusuf. Sama dalam hal apa? Dalam hal maksudnya apa, ngomongnya apa. Antara ucapan dengan maksud itu berbeda. Ada manusia jenis begitu. Ya, ini luar biasa. Kalau bukan Nabi, kalau bukan utusan Allah, nggak mungkin bisa tahu ini. Dan nggak boleh kan, nama itu kan suudon. Tapi Nabi tahu bahwa Aisyah mengucapkan kalimat itu bukan berarti Aisyah nggak mau Abu Bakar jadi imam. Justru sebaliknya. Abu Bakar sebagai anak tentu bangga sekali kalau ayahnya menggantikan kedudukan Nabi menjadi imam sholat. Tapi yang keluar dari mulut Aisyah beda dengan apa yang ada di hatinya. Seolah begitu. Ini sama dengan Zulaikha, perempuan Yusuf. Perempuan di zaman Nabi Yusuf. Ya, apa kata Zulaikha? Mulutnya dengan hatinya beda. Mulutnya bilang apa? Ibu-ibu, nanti hari datang ke rumahku. Kita pesta makan buah-buahan. Itu mulutnya bilang begitu. Hatinya bilang apa? Ibu-ibu kan dicaci maki ya. Qad syaghafaha hubba. Salah satu cacian ibu-ibu itu, ini kan udah berita udah kemana-mana. Kalau Zulaikha itu menggoda Yusuf. Sebenarnya Yusuf itu kan bujangnya, pembantunya, sebuah aib. Masa majikan, nyonya, demen sama pembantunya, gitu kan aib ya. Di kita juga aib. Dicaci qad syaghafaha hubba, udah tergila-gila. Pokoknya dijelek-jelekin lah. Kata Zulaikha dalam hati, ya kalian belum lihat aja kayak apa Yusuf. Itu. Kalau kalian sudah melihat Yusuf, barangkali kalian tidak akan mencaci maki aku. Itu dalam hatinya. Tapi di mulutnya, mari datang ke rumahku, kita pesta buah-buahan. Nah, maka disediakan buah-buahan, namanya orang kaya, istri pejabat ya. Sepertinya orang nomor 1 di Mesir. Al-Aziz. Nah, buah-buahan biasanya dengan pisau. Ya, ngiris, lagi asik-asik ngiris, langsung Zulaikha menyuruh Yusuf untuk keluar. Namanya pembantunya, mungkin seperti budaknya, ngikut saja. Mahasya lillahi mahadha basyara. Hasya lillahi mahadha basyara. Maha suci Allah, ini bukan manusia. In hadha illa malakun karim. Ini malaikat yang mulia. Pernah melihat laki-laki setampan itu. Sementara sedang iris buah-buahan, maka tangannya pada keiris. Nah, Rasulullah menyamakan Aisyah dengan Zulaikha dalam hal ini. Gitu. Jadi apa yang keluar dari mulut Aisyah dengan apa yang ada di hati Aisyah beda. Hati Aisyah bangga ayahnya disuruh menggantikan Nabi sebagai imam, tapi yang keluar dari mulutnya tadi. Gitu.
Ada nggak hari ini orang yang mirip-mirip seperti ini? Ngomongnya apa, maksudnya apa? Ya, ngomongnya, nulisnya selamat menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan. Tapi ada foto dia, gitu ya. Ada gambar dia. Ya. Ngomongnya begitu, tapi maksudnya, cobloslah saya, pilihlah saya. Ada orang-orang seperti itu. Jadi apa yang dia ucapkan dengan apa dia maksudkan beda. Ya. Justru ini bagian dari siasah ya. Karena siasah itu ada yang tidak syar'i, ada yang syar'i. Jadi jangan dikira bahwa siasah itu, politik itu pasti batil. Ada siasah yang syar'i, siasah syar'iyah. Apa siasah syar'iyah? Salah satunya Nabi menikahi Ummu Habibah. Ini salah satu siasah syar'iyah. Dan tujuan Nabi terpenuhi. Ya. Tujuan Nabi tercapai dengan menikahi Ummu Habibah. Siapa Ummu Habibah? Anak dari musuh bebuyutan Nabi SAW. Ya. Padahal diriwayatkan Ummu Habibah tidak terlalu cantik dan tidak muda, janda tentunya. Tapi dinikahi oleh Nabi SAW demi melembutkan hati ayahnya. Dan kita tahu Abu Sufyan itu sebelum masuk Islam luar biasa. Kalau bahasa kasar kita itu apa ya? Gila hormat lah. Gila hormat. Betul. Ketika Nabi menikahi Ummu Habibah, dengan bangganya Abu Sufyan mengatakan memang tidak ada yang pantas menikahi anakku itu kecuali Muhammad. Walaupun musuhnya, tapi kan orang besar. Gitu ya. Termasuk ketika Nabi, ini masih kafir ya Abu Sufyan ya. Termasuk ketika Nabi saat Futuh Mekah, beliau mengatakan barang siapa yang masuk ke rumah mengunci dari dalam, dia aman, tidak akan diperangi. Barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram, dia aman, tidak akan diperangi. Satu lagi, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia aman, tidak diperangi. Luar biasa. Tersanjung luar biasa Abu Sufyan mendengar ucapan Nabi ini. Ya padahal kalau Nabi mau bilang bunuh Abu Sufyan selesai. Ya. Kafir Quraisy sudah tidak punya kekuatan sama sekali. Nggak ada perlawanan ketika Rasul dan para sahabat Futuh Mekah itu. Ke Mekah itu. Tahun 8 ya. Kecuali sedikit nekat pasukan kecil yang dipimpin oleh Ikrimah, anaknya Abu Jahal. Itu pun perlawanan nggak berarti. Dan akhirnya Ikrimah lari, terombang-ambing di lautan, dan seterusnya, akhirnya masuk Islam. Nah, bagaimana perasaan Abu Sufyan yang sudah, di ujung tanduk lah istilah kita. Namanya disebut sebagai jaminan keamanan. Barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Ini pun siasah syar'iyah, dan walillahilham tercapai tujuan Nabi. Akhirnya Abu Sufyan masuk Islam. Bahkan kata Abu Sufyan sendiri mengaku dalam keadaan terpaksa. Sudah tidak ada yang lebih baik dilakukan kecuali satu, masuk Islam. Karena dengan masuk Islam, akhirnya Abu Sufyan berkedudukan seperti siapa? Ya seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Utsman, seperti artinya sama-sama muslim. Gitu ya. Dan ketika mendengarkan sabda-sabda Nabi, khutbah Nabi, ceramah Nabi, akhirnya hidayah iman datang. Setelah tadinya hanya hidayah Islam. Kan Islam dulu baru iman. Setelah iman baru ihsan. Kan urutannya begitu. Maka orang yang sudah Islam belum tentu iman. Belum tentu ihsan tentunya. Orang yang sudah iman, sudah pasti Islam, belum tentu ihsan.
Orang yang ihsan otomatis sudah iman dan sudah Islam. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ada 3. Yang pertama, Fadilatu Abi Bakrin radhiyallahu anhu wa ma kana alaihi min khasyatillah. Hadis di atas menunjukkan betapa mulianya Abu Bakar. Betapa takutnya kepada Allah luar biasa. Sangat luar biasa. Maka beliau menjadi orang termulia nomor 1. Salatnya Abu Bakar lebih banyak dari yang lain? Tidak. Puasanya Abu Bakar lebih banyak dari yang lain? Selalu puasa Daud? Tidak. Baca Al-Quran Abu Bakar lebih dari yang lain? Menghatamkan seminggu sekali? Atau bahkan lebih dari itu? Tidak. Dalam hal ini kalah dari sahabat-sahabat yang lain. Apa yang menang dari Abu Bakar? Apa yang ada di dada. Itu ucapan Abu Hurairah, ucapan Ibnu Abbas, ucapan sahabat-sahabat kecil ketika ditanya oleh para tabi'in yang tidak bertemu dengan Abu Bakar, tapi bertemu dengan Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Anas bin Malik. Ya. Mereka para tabi'in penasaran. Kayak apa Abu Bakar? Apakah menangis terus? Apakah selalu sholat terus, saum terus? Dan jawabnya tidak. Tidak. Salat Abu Bakar sama dengan salat kalian, puasanya Abu Bakar sama dengan kalian. Bacaan Al-Quran Abu Bakar sama dengan kalian. Apa yang membedakan kita semua dengan Abu Bakar? Apa yang ada di hati? Nggak kelihatan. Yang di hati kan nggak kelihatan. Tapi Allah melihat, Allah tahu. Dan Allah beritahukan kepada Nabi SAW. Nah, dari sini kita tahu bahwa salat luar biasa disukai oleh Allah. Saum disukai oleh Allah. Zakat, haji disukai oleh Allah. Tapi lebih dari itu, Allah menyukai apa? Kebaikan yang ada di hati. Gitu. Karena kan pasti ikhlas. Gitu. Salatnya bagus sekali, saumnya bagus sekali. Bisa ikhlas, bisa tidak. Bisa karena Allah, bisa tidak. Adapun kebaikan di hati, ya pasti karena Allah lah. Orang nggak ada yang lihat. Yang lihat cuma Allah. Maka Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, di dalam hati. Di dalam hati. Berapa banyak orang yang sholat, saum, zakat, haji, jihad luar biasa, tapi dia tidak bertakwa. Kenapa? Karena dia tidak ikhlas karena Allah. Wa hadza dalilun ala imamatihi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini salah satu dalil bahwa beliaulah Abu Bakar yang paling berhak jadi khalifah, jadi pemimpin sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu peristiwa hari Kamis, masih ingat peristiwa hari Kamis? Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Berarti 4 atau 5 hari sebelum beliau wafat kan. Beliau wafat Senin kan. Nah, ini Kamisnya. Sebelum beliau wafat. Kan terjadi kegagalan. Ketika Nabi menginginkan memberikan wasiat. Ada yang mengatakan kita siap tulis wasiat. Ini permintaan Nabi. Nabi minta alat tulis. Bagian Nabi mengatakan jangan. Termasuk Umar yang bilang jangan. Beliau sudah sakit luar biasa, demam sangat tinggi, bayangkan 80. Kayak apa? Maka beliau, dan di hadapan kita sudah ada Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Tulis jangan. Nah, ribut. Nabi mendengar dan Nabi mengatakan, kalian tidak pantas ribut di hadapan Nabi kalian. Lalu diusir. Sebagian menyesali peristiwa ini, sebagian tidak. Karena seandainya betul ditulis,
beliau memberikan wasiat, pasti nggak jauh dari Abu Bakar jadi khalifah pertama. Dan itu sudah terjadi. Gitu. Beda dengan Syiah. Syiah diputar balik. Apa istilah kita, digoreng-goreng gitu ya. Gini, begitu, begini, begitu. Dan digiring bahwa seandainya penulisan wasiat terjadi, tentu wasiat itu untuk Ali bin Abi Thalib. Itu karangan mereka. Sementara Ali sendiri mengatakan, aku tidak terima kalau aku dilebihkan dari Abu Bakar dan Umar. Yang kedua, dan dalil-dalil lain banyak ya. Salah satunya seorang wanita. Jadi waktu itu ada seorang wanita, ini sepertinya nggak jauh sebelum Nabi wafat, nggak jauh ya. Dia datang dari luar Madinah, safar berarti ya. Tanya jawab dengan Nabi, banyak permasalahan. Habis itu pulang dan Nabi mengatakan, nanti kembali lagi. Kalau ada sesuatu, kembali lagi kemari. Wanita ini bertanya, seandainya aku kembali lagi ke Madinah ini dan ternyata engkau sudah wafat ya Rasul, siapa yang harus aku temui? Nabi menjawab, Abu Bakar. Ini pun qarinah yang sangat jelas bahwa beliau menghendaki Abu Bakar menjadi khalifah, pengganti beliau. Tutup semua pintu kecuali pintu Abu Bakar. Ini pernah juga disabdakan oleh Nabi SAW. Kemudian beliau pernah marah, tidak berkenan saat Umar mengimami sholat. Pernah dengan mengatakan, selagi ada Abu Bakar jangan ada yang mengimami kecuali Abu Bakar. Ini pun tanda. Yang kedua, istihbabu riqatil qalbi wal bukai inda tilawatil Quran. Disukai, disunahkan untuk melembutkan hati, menangis saat membaca Al-Quran. Tentu ini tidak bisa dibikin-bikin, hanya Nabi menilai bacaan Al-Quran yang baik. Gitu. Ya, kita sering mendengar dan terkesima dengan bacaan para imam yang membaca Al-Quran dengan indah, bagus. Yang terbaik yang bagaimana, kata Nabi? Yang ketika dia membaca, kita bisa merasakan bahwa dia takut kepada Allah. Itu bacaan Al-Quran yang baik. Wa inna dzalika la yudhibul khusyu'a fis shalah, dan menangis saat baca Al-Quran ini bukan berarti tidak khusyuk, justru sebaliknya. Dan ini tidak masalah, tidak membatalkan. Satu lagi yang terakhir, jawazu ayyuni bal imamu rajulan yusalli bin nas. Bolehnya bagi seorang imam untuk mewakilkan siapa? Ya siapapun yang dia kehendaki. Jadi wakil itu tidak dari awal sudah dinyatakan ini wakil. Jadi wakil itu khusus ketika pemimpin itu berhalangan. Gitu. Oleh karena itu, antum pernah dengar ketika Abu Bakar jadi khalifah, wakilnya siapa? Ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, wakilnya siapa? Ketika Utsman jadi khalifah, Ali jadi khalifah, Muawiyah, sampai Umar bin Abdul Aziz, sampai Harun, wakilnya siapa? Enggak ada. Tidak seperti hari ini. Setiap kali ada presiden, pasti ada wakilnya. Gitu ya.
Setiap kali ada pemimpin yayasan Islam pasti ada wakilnya. Pemimpin partai ada wakilnya, ya. Sampai ke DKM, ya, ada wakilnya. Padahal wakil itu ditunjuk ketika pemimpin berhalangan. Ya. Siapa yang pernah mewakili Nabi di Madinah saat beliau ke Badar? Utsman, beliau menunjuk gitu. Karena Madinah tidak ada yang memimpin, karena Nabi memimpin pasukan ke Badar, beliau menunjuk Utsman. Dan begitu seterusnya. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.